guys, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Aku harap dimanapun kalian berada, kalian bisa merasakan kebahagiaan tanpa ada rasa stres ataupun trauma. By the way nih guys, bicara tentang trauma dan stres, kalian tahu nggak sih kalau kedua hal tersebut itu ada kaitannya dalam psikologi? Biasanya dalam psikologi, kaitan antara stres dan trauma itu biasa disebut dengan PTSD atau biasa dikenal dengan Post Traumatic Stress Disorder. Nah, kali ini kelompok 3 psikologi abnormal akan memberikan informasi seputar PTSD. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau biasa juga disebut dengan gangguan stres pasca trauma ini merupakan gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang setelah mengalami kejadian traumatis. PTSD ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dimana merupakan lanjutan dari acute stress disorder atau ASD. PTSD juga dapat didefinisikan sebagai reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu peristiwa traumatis. Sehingga hal tersebut akan membangkitkan kesedihan yang ekstrim pada sebagian besar pengidap PTSD tersebut. Nah, sampai sini kalian masih penasaran gak sih tentang PTSD? Kalau gitu, simak lebih jauh lagi yuk seputar PTSD. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi, trauma merupakan istilah yang sangat luas dan terkadang sering dipergunakan di dalam masyarakat. Sehingga tidak heran lagi bervariasi di dalam mengartikan psikologi. Akan tetapi, dari banyaknya variasi semua itu tidak terlepas dari makna peristiwa yang mengancam atau membahayakan fisik maupun psikologis bagi individu yang mengalaminya. Oke teman-teman, kita juga bisa mengatakan seseorang itu terkena trauma ketika mereka mengalami rasanya terancam atau ketakutan di dalam diri mereka. Seseorang pada dasarnya memiliki kesamaan di dalam mereaksi atau merespon peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, seperti mengancam, kemudian meresahkan, dan juga membahayakan dirinya. Namun di satu sisi juga ada perbedaan dalam menerima peristiwa tersebut, yaitu tergantung dari intensitas orang tersebut mendapatkan atau mengalami bahaya dan peristiwa yang seperti apa. Sehingga setelah adanya penanganan dapat dilihat ada yang sudah mulai beranjak membaik dari gangguan-gangguan yang terjadi, tetapi ada juga yang masih ada gangguannya walaupun mereka sudah mendapatkan penanganan. Individu yang mempunyai kecenderungan post-traumatic stress disorder adalah individu yang mempunyai pengalaman terhadap peristiwa atau kejadian traumatik sehingga pengalaman traumatik tersebut menimbulkan stres dalam dirinya. Kalian tahu nggak sih apa aja gejala PTSD? Yuk, mari kita simak apa aja sih gejala PTSD. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gejala PTSD pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 gejala. Yang pertama, intrusive re-experiencing, yaitu suatu kondisi di mana selalu kembalinya peristiwa traumatis dalam ingatan penderita. Gejalanya seperti ingatan yang tidak diinginkan selalu datang dan bersifatnya mengganggu. Yang kedua, flashback, atau merasa seolah kejadian atau peristiwa yang menyedihkan terulang kembali. Yang ketiga, nightmares, yaitu mimpi buruk mengenai peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua adalah avoidance, yaitu suatu kondisi di mana selalu menghindari sesuatu yang berhubungan dengan trauma dan perasaan terpecah. Gejalanya seperti mencoba menghindari berpikir, merasakan, percakapan, atau berhubungan dengan peristiwa traumatis tersebut. Kemudian, menghindari tempat, kejadian, atau orang yang mengingatkan pada peristiwa traumatis tersebut. Yang ketiga, negative attraction in mood and cognition, yaitu perubahan negatif pada cara berpikir dan mood, berupa penyimpangan secara persisten,
Gejalanya seperti pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Mereka akan berpikir bahwa aku buruk, tidak ada yang bisa dipercaya, dan dunia ini sangat berbahaya. Selanjutnya, merasa putus asa tentang masa depan. Selanjutnya, masalah memori, termasuk tidak dapat mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis tersebut. Kemudian, kesulitan mempertahankan hubungan dekat, merasa terlepas dari keluarga dan teman, kehilangan minat pada kegiatan yang pernah ia minati. Yang keempat, arousal, yaitu individu mengalami kesadaran secara berlebihan. Gejalanya seperti sensitivitas yang meningkat, yang ditandai dengan mudah kaget atau ketakutan, mudah marah dan tidak dapat mengendalikan marahnya, serta menunjukkan perilaku agresif. Kemudian kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, waspada yang berlebihan, dan respon yang berlebihan atas segala sesuatu. Oke guys, pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan PTSD. Setauku ada 2 cara nih guys. Nah, yang pertama, kalau kalian udah ngerasa banyak masalah, bicarakan kepada keluarga, teman, atau curhat gitu mengenai kejadian traumatis yang kalian alami. Terus, yang kedua, konsultasikan ke dokter jika kalian tidak dapat mengatasi perasaan yang timbul setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan. Semacam curhat tadi. Nah, kalian kalau udah curhat, tapi kalau kalian tetap merasa gak nyaman, kalian bisa hubungin dokter ya. Oke, udah paham kan? Lanjut ya guys ya. Sekarang kita akan bahas penanganannya. Kalau kalian udah didiagnosa kena PTSD, kalian bakalan diberikan pengobatan secara psikologis teman-teman. Terapi jenis psikoterapi bisa bermacam-macam. Namun, yang paling sering digunakan adalah yang pertama, terapi kognitif, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Terapi CBT bertujuan mengubah fungsi berpikir, analisis, pengambilan keputusan, tindakan, dan reaksi emosional penderita untuk membantu menghadapi masalah yang ada dalam kesehariannya. Terus, terapi yang kedua nih guys, terapi desensitisasi pembayangan atau imaginal exposure therapy. Pada terapi ini, penderita akan dihadapkan pada hal-hal yang ditakuti, kayak semacam percobaan gitu. Nah, ini dilakukan agar penderita bisa menenangkan diri sebelum mengingat kembali atau membayangkan kejadian traumatis yang telah dialaminya. Nah, yang ketiga, pemrosesan ulang dan desensitisasi pergerakan mata. Atau bahasa Inggrisnya ya, eye movement desensitization and repressing. Pada terapi ini, penderita akan dihadapkan dengan objek atau kejadian traumatiknya. Nah, kayak semacam mengulang gitu bersamaan panduan ahli. Nah, ahli tersebut akan memandu melalui pemberian stimulus gerakan jari agar penderita dapat memfokuskan diri ketika menghadapi traumanya. Nanti, jika diperlukan, penderita gangguan PTSD juga bisa mendapatkan bantuan melalui pemberian obat seperti antidepresan berupa sertraline, fluoxetine, venlafaxine, dan paroxetine untuk membantu mengendalikan emosi, mengurangi rasa cemas, dan kesulitan tidur. Pada beberapa kasus, dokter dapat meresepkan obat untuk mencegah mimpi buruk. Nah, jadi mimpi buruk itu ada obatnya loh guys, yaitu prazosin. Nah, obat-obat tersebut diberikan sambil menjalani terapi psikologis. Oke, itu aja ya dari aku. Tunggu dulu. Setelah ini masih ada harapan yang akan dijelaskan sama temanku. Lanjut part setelahnya, oke? Halo guys, kali ini kalian akan masuki bagian terakhir dari video ini. Kita semua tahu bahwa PTSD atau yang sering kita sebut dengan trauma
membuat si penderita sangat merasa tidak nyaman, bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi tenang, PTSD atau trauma ini bisa disembuhkan loh guys. Dengan ditangani oleh tenaga profesional, kamu secara bertahap PTSD-nya segera pulih. Hayo, gimana? Setelah kalian mengetahui bahwa PTSD bisa disembuhkan, kalian bisa mempunyai harapan untuk pulih kan guys? Jangan ragu untuk datang ke tenaga profesional ya guys. Datanglah dan berkonsultasilah. Dengan berkonsultasi berarti kamu mengusahakan satu langkah menuju pemulihan. Kami berharap setelah kalian mengetahui video edukasi tentang PTSD ini, kalian bisa mengetahui dan memahami seputar PTSD. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir, dan semangat berprogres menuju mental yang sehat. Salam dari kami, satu rasa, satu jiwa, satu hati psikologi. Bye-bye.